kelihatannya ini. Ya mulai. Oke, jadi kita ulang lagi dari awal ya. Jadi kita sebelum masuk ke penyerangan, kita bahas dulu dari dasarnya ya. Nah, jadi yang pertama itu ada authentication control ya. Nah, di sini tuh authentication yang kuat tuh jadi pertahanan pertama ya untuk mengamankan sebuah jaringan atau akun. Nah, lalu lanjut ke identity dan access management nih. Jadi identity dan access management itu biasa dipakai Nah, jadi identity dan access management itu biasa dipakai untuk mengolah hak user ya. Mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Nah, di IAM atau identity dan access management itu ada 4 proses utama. Yang pertama itu ada identification ya. Jadi di sini tuh kita contohkan dengan pendaftaran sebuah akun. Untuk identifikasi sistem pembuatan akun untuk user nih, itu untuk identification nih. Jadi pertama tuh dikonfirmasi dulu untuk pembuatan akun untuk user, lalu dilanjut dengan authentication ya. Di sini tuh dicontohkannya tuh ketika akun sudah dibuat oleh user, maka si user username atau password yang sudah dibuat itu untuk authentication. Setelah authentication dilanjut dengan authorization nih. Jadi di authorization tuh ketika si user udah berhasil login, nah di sini tuh ditentuin nih si user tuh bisa apa aja gitu. Haknya tuh misalnya hanya bisa membaca ataupun menulis. Nah setelah proses authorization tuh dilanjut dengan proses accounting. Jadi accounting tuh dia merekam penggunaan hak user ya, dan dia tuh memperingati ketika ada penggunaan yang tidak sah gitu. Misalnya si user itu mau meretas sistemnya, sistem loginnya nih. Nah di situ tuh dia akan kedeteksi oleh sistem kalau dia berhasil menembus ya yang tidak sah. Itu contoh dari identity dan access management untuk pembuatan akun ya. Lalu di sini ada contoh yang kedua nih. Untuk contoh yang kedua itu ada pembelian barang online ya. Nah, untuk identification itu contohnya misalnya tuh user tuh memastikan bahwa usernya tuh sah. Nah, di sini tuh user perlu memastikan alamat penagihan saat pembayaran ya, dan pengiriman yang cocok. Nah, di sini memastikan bahwa user tuh tidak mencoba melakukan pembayaran yang palsu. Itu untuk identification. Lalu dilanjut dengan authentication ya. Jadi di sini tuh memastikan si user tuh memiliki akun, terus hanya dia yang bisa mengolahnya gitu, bukan orang lain. Lalu dilanjut dengan authorization nih. Jadi memastikan bahwa pemesanan itu dapat dilakukan ketika user memiliki pembayaran yang valid ya, tidak menggunakan pembayaran yang palsu. Lalu yang terakhir itu ada accounting. Jadi di sini tuh si sistem tuh mencatat tindakan yang dilakukan user. Misalnya tuh di sini sistem memastikan bahwa si user tuh tidak dapat menolak pesanan gitu. Jadi ketika dia udah memesan, dia tidak dapat menolak pesanan. Itu contoh dari identity dan access management dalam pemberian barang online ya. Kalau kecepatan bilang ya, dapatnya kecepatan gitu. Lalu di sini ada server dan protokol ya. Nah di sini tuh server dan protokol tuh
biasanya tuh menggunakan fungsi ya yang biasa disebut tuh AAA atau singkatannya tuh authentication, authorization, sama accounting. Itu untuk server sama protokol. Nah, lalu di sini tuh ada authentication design nih. Misalnya dalam pemilihan teknologi kan harus memenuhi persyaratan di bawah ini nih. Yang pertama itu dalam pemilihan teknologi itu yang pertama harus confidentiality. Jadi bersifat rahasia. Nah, di sini tuh jika ada kredensial yang bocor atau data yang bocor, maka si pelaku ini tuh bisa menyamar sebagai pemilik akunnya. Dan dia tuh bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Itu untuk confidentiality. Lalu ada yang namanya tuh integrity ya. Jadi kalau integrity itu dia keaslian data ya, memastikan keaslian datanya. Nah, di sini tuh bahwa si pelaku tuh nggak bisa masuk secara tidak sah gitu, menggunakan kredensial palsu. Jadi hanya user yang terdaftar yang bisa masuk gitu. Lalu ada yang namanya tuh availability. Nah, di sini tuh maksud dari tidak menghalangi aktivitas tuh jadi memudahkan penggunanya untuk mengoperasikan. Jadi di availability itu dia tidak memberatkan si user untuk mengoperasikan sistem gitu. Itu untuk authentication design. Nah, di sini setelah kita mengenal dasarnya, kita lanjut ke contoh authentication-nya nih. Bentar ya, agak patah-patah ini. Ren ada yang mau join. Oh iya, iya, bentar. Lanjut ke contohnya nih. Yang pertama itu ada PIN ya. Biasa digunakan di HP lah. Berupa angka sandi ya. Itu untuk PIN. Contoh dari authentication control. Lalu yang kedua itu ada 2FA ya. Two factor authentication ini biasanya digunakan untuk keamanan sebuah akun ya. Mau itu Facebook ataupun akun lainnya gitu. Lalu yang ketiga itu contohnya ada Windows ya, Windows Authentication. Ini kan biasanya ketika laptop nyalakan itu kan biasa disuruh masukin PIN ya atau password. Nah, untuk contoh authentication itu ada di sini nih. Itu untuk authentication dalam Windows ya. Lalu ada authentication di Linux juga nih. Kalau di Linux itu dia untuk akun usernya tuh dia disimpan di file yang namanya tuh etc password ya. Lalu untuk passwordnya tuh dia disimpan di etc shadow. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya single sign-on nih. Kalau single sign-on tuh dengan membuat akun ya, misalnya contohnya tuh Google lah. Jadi dengan menggunakan Google tuh kita biasanya kalau ngakses YouTube atau tuh nggak usah ya atau Gmail sama password lagi. Jadi dia tinggal masuk tanpa memasukkan kredensial lagi. Itu single sign-on. Nah, itu untuk contoh-contoh dari authentication control ya. Lalu kita masuk ke jenis serangannya nih. Nah, di sini tuh ada dua jenis ya untuk serangannya tuh. Yang pertama ada online attack dan yang kedua itu ada offline attack. Nah, untuk online attack tuh biasanya ini berhubungan dengan sebuah web ya. Jadi di sini tuh dia si pelaku tuh banyak berinteraksi sama layanan. Misalnya tuh web form login. Nah, di sini tuh si pelaku atau attacker tuh dia
melakukan brute force ya. Dia menebak password sampai akhirnya tuh dia berhasil login. Nah, kalau offline attack itu dia mendapatkan password dari sebuah file ya. Atau untuk offline attack itu contohnya melakukan sebuah kriptografi ya. Contohnya MD5 ya. MD5 atau SH itu teh. Lalu ada yang namanya tuh di sini password spraying. Jadi kalau password spraying tuh biasanya tuh sebagian besar pengguna tuh dia menggunakan kata sandi yang umum. Misalnya tuh 1234 sampai 8 atau QWERTY. Lalu selanjutnya tuh ada brute force attack ya. Itu dia biasanya lebih menyerangnya tuh gitu kan. Apalagi kalau kombinasi password itu dia lebih sulit ditebak sama brute force attack ini. Jadi dia lebih ngarahnya tuh ke password yang pendek itu untuk brute force attack. Nah, kita lanjut selanjutnya Dictionary attack ya. Jadi sebenarnya tuh Dictionary attack tuh sama seperti brute force ya. Hampir sama lah, cuman ini pengembangan dari brute force attack. Jadi kalau bisa dibilang tuh kalau di Dictionary attack tuh dia lebih memanfaatkan psikologi manusia. Misalnya tuh password yang mudah diingat gitu atau yang lumrah lah. Itu untuk Dictionary attack. Lalu ada yang namanya tuh rainbow table attack ya. Kalau rainbow table attack yang tadi dibahas ya, jadi melakukan crack ya, crack atau decrypt sebuah hash ya atau kriptografi. Jadi dia mengcrack suatu kriptografi yang asalnya tuh sebuah kode yang nggak bisa dipahami oleh manusia, terus dia rubah menjadi plain text. Jadi teks yang bisa dibaca manusia atau tidak deskripsi, itu rainbow table text. Jadi dia mengubah sebuah kode menjadi teks yang bisa dibaca manusia itu. Lalu ada yang namanya tuh hybrid attack nih. Nah, kalau hybrid attack tuh dia gabungan dari dictionary attack sama brute force attack. Bentar yang Nah, jadi kalau dictionary attack kan tadi dia tuh lebih memanfaatkan psikologi manusia, password yang mudah diingat. Nah, kalau brute force attack kan tadi dia lebih ngarah ke password yang lebih pendek. Jadi dia nggak ngarah ke password yang panjang gitu. Nah, itu untuk hybrid attack dia gabungan. Itu untuk macam-macam serangannya ya. Bentar ya, agak patah-patah ini. Nah, kita lanjut ke biometric authentication nih. Nah, kalau biometric authentication tuh jadi ini lebih ke menggunakan sensor ya. Contohnya fingerprint scanner ya. Ini biasa dipakai di handphone atau biasa disebut tuh umumnya sidik jari. Nah,
selanjutnya itu di sini ada yang namanya facial recognition ya. Jadi kalau facial recognition tuh dia lebih mengarah sensornya tuh lebih ke muka, tapi dia ngarahnya tuh dia ke bagian mata, di bagian retina dia. Gitu untuk facial recognition. Ya, jadi dia lebih ngarah ke muka. Nah, lalu untuk jenis lainnya tuh ada voice recognition ya. Dia sensor suara, lalu ada signature recognition. Itu untuk sensor tanda tangan. Nah, paling itu untuk teori mengenai password attack ya. Dimulai dari dasarnya yaitu authentication control. Mungkin Mas Raihan bisa dilanjut untuk prakteknya. Oke, baik. Sini saya rehost kembali. Oke, stop share. Sebentar. Kayak sini saya share screen. Kali ini saya akan mempraktekkan salah satu serangan yang paling banyak digunakan dari beberapa teknik serangan yang sudah dijelaskan sama Mas Randy barusan, yaitu brute force attack. Sini saya akan melakukan brute force Facebook ya. Sini saya menggunakan tools yang bernama Facebook. Oke, jadi ini toolsnya. Nah, ini Facebook. Lalu kemudian saya juga menggunakan satu tools lagi yang bernama Cap. Ini Cap ini merupakan sebuah tools untuk membuat word list generator ya. Kebetulan kedua tools ini udah saya install, sudah saya git clone. Sini. Yang pertama itu kita harus membuat sebuah word list terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi di cara kerjanya ini kita hanya perlu ini ya, gitu. Sini kita harus memasukkan informasi pribadi yang telah kita dapat dari kegiatan information gathering, karena perlu kita ingat dulu pada saat kita melakukan brute force attack, langkah yang paling penting yaitu information gathering tentang korban yang akan kita serang. Oke, baik. Misalkan sini saya masukkan first name-nya misalkan Muhammad, terus nama panjangnya yang kedua itu Raihan misalkan. Nah, nickname misalkan Ian misalkan. Sini misalkan tanggal lahirnya gini. Nah, misalkan gitu ya. Oh, bentar. Nah, gitu. You must enter 8 digit. Nah, sini kita masukkan yang namanya partner name. Ini datanya ini tergantung dari informasi yang telah kita dapat. Misalkan saya juga dapat informasi tentang temannya si Rehan misalkan. Nama temannya itu Randy.
Nah, nama berikutnya misalkan Hidayat. Birthday-nya misalkan saya juga dapat tanggal lahirnya si Randy nih. Misalkan. Oke. Ini child's name. Ini kita skip aja. Misalkan saya nggak dapat informasi yang seperti ini. Misalkan saya skip semua. Oke. Nah, ini akan mulai membuat sebuah board list. Nama filenya muhammad.txt. Oke. Nah, di sini board listnya sudah jadi. Kita pindahkan ini file ini, kita copy ke tempat si Facebooknya tadi. Di Facebook kita copy tekan ke sini. Oh, bentar. Oh iya, harus di sini. Nah, misalkan ini tadi for listnya ya, saya copy semua. Terus di sini di file Facebooknya, folder Facebooknya, sini saya membuat sebuah file yang bernama portlist.txt. Nah, terus saya pastekan. Ini semuanya udah ada. Nah, OX. Oke. Oh, bentar. Ini kita harus kasih sudo dulu. Oke. Nah, ini udah ada ya welist.txt. Nah, terus kita jalankan file Facebooknya ini. Nah, jadi yang pertama kali harus kita lakukan itu mencari ID dari si target yang akan kita serang. Misalkan ya, ini cuman asal-asalan aja ya. Sekarang di sini saya target saya ini si Zuk misalkan. Anjay, pencipta Facebook di tag. Bentar, salah. Nah, ini Mark Zuckerberg. Nah, ini kita salin nih ID-nya nih. Apa? Link profile dia. Kita masukkan di sini. Strip G. Nah, sini kita dapat ID CJ itu 4. ID-nya 4. Oke. Nah, kita jalankan lagi. Caranya itu kita ketikkan perintah ini strip T, terus masukkan ID-nya, terus strip W, terus masukkan nama wordlist tadi yang udah kita pindahkan, .txt. Nah, ini akan mulai membrute force. Nah, tapi saya rasa 100% gagal ya. Ini cuma untuk pembelajaran cara attack brute force Facebook menggunakan tools Facebook. Ini kurang lebih seperti ini. Dia akan mulai mencoba semua kata sandi yang udah kita bikin tadi.
Mungkin ada pertanyaan. Sini mungkin saya bisa stop share. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Nah, jadi intinya webinar kali ini itu dalam melakukan brute force attack itu yang paling penting information gathering dan teknik menyusun kata sandinya. Kalau saran saya sih bikin wordlist itu manual aja, pakai pikiran sendiri gitu, lebih efektif sih. Oke, mungkin udah ya Ren. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Bang, saya mau nanya. Ya, Kalau menggunakan Facebook itu lewat selain dari lewat apa sih namanya itu? ID. Parot lewat dari kalau menjalankan Facebook lewat Windows bisa nggak ya Bang? Bisa, Selain dari parot. bisa. Bisa ya? Yang penting Oke, itu oke. lengkap tuh alatnya. Kayaknya itu ada mekanis, request, Python 3. Lihat aja tuh di web tadi, web Oh, Facebooknya. Itu ada requirement-nya di situ. Iya, Bang. Oke. Oke, siap. Jadi itu nanti Saya mau nanya Bang, Ya, siap. siap. kalau untuk kita kan mau nyoba-nyoba nih buat ngetes cara ngeteknya kayak gimana. Kalau dari saran abang, misalkan ada nggak nih kayak misalkan lab buat penetration testing gitu? Gimana? Lab yang dikhususkan buat penetration testing gitu, Oh. kayak buat nge-brute Lab, force kayak gitu. lab ya. Bentar. Ya. Kalau lab itu kita bisa cari di internet, udah banyak yang share. Untuk web nih biasanya kan menggunakan ini Hack the- DVWA. Ya, DVWA. Tapi ini lab, maksudnya lab nge-brute force akun ya ini. Apa aja sih, yang penting kan ini kayak buat penetration testing gitu. Kalau anu sih udah ada DVWA, udah ada hack the box. Hack the site juga ada. Di situ juga di site kan bisa brute force, WPBF, wordlist brute force attack. WordPress brute force. Kalau untuk brute force akun paling untuk percobaannya paling buat akun dulu percobaan yang passwordnya dibuat mudah ya, terus kita coba ngegunain tuh yang tadi dipresentasikan oleh Mas Raihan gitu kalau untuk akun sih. Jadi kalau untuk pentest web paling gunanya tuh di VWA itu untuk latihan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nge-brute force kayak gitu butuh waktu yang lama atau enggak sih? Butuh waktu yang lama sih, tergantung kesulitan passwordnya. Bahkan ada yang bertahun-tahun baru bisa pecah sih. Tapi tergantung kelihayan kita membuat kata sandi juga. Kalau menurut saya sih yang paling efektif itu untuk ngehack akun ya teknik phishing, atau bisa juga sih pakai password stuffing. Ini password stuffing ini merupakan teknik
menggunakan kata sandi yang apa ya, yang paling sering muncul gitu di kehidupan sehari-hari atau udah sering ditemukan. Nih, mungkin saya bisa share screen ya. Sini. Nah, password stuffing atau biasa juga disebut credential stuffing. Bentar. Ini pengertiannya aja ya. Password attack atau brute force. Yang satu lagi dia teori ya, pengenalan tentang password attack ini yang tadi dijelaskan. Nah, ini. Satu lagi itu rekaman ya. Iya benar. Jadi aman. Nah, ini. Misalkan ya seperti ini yang bocor dari BSSN ya. Password orang Indonesia yang paling sering muncul itu seperti bismillah, rahasia, tanggal lahir dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan password stuffing. Jadi kita sebagai penyerang bisa menggunakan password yang sering dipakai orang itu dalam melakukan password attack. Ya mungkin seperti itu sih, mempermudah juga. Tinggal dikembangin lagi gitu sandinya. Mungkin password mentioning itu rahasia, mungkin biasanya ditambahkan 1 2 3 di belakangnya. Nah, itu tinggal pintar-pintar kita aja sih ngembangin kata sandinya gitu. Oke, mungkin paham. Mungkin satu kali lagi ada yang mau nanya. Kalau udah nggak ada, nih Makasih bang. ya. Nih mungkin Jadi yang dimaksud Mas Raihan tadi itu lebih ke password spraying ya. nah ya mungkin gitu. Paham. Oke. Kalau udah ada nggak pertanyaan, mungkin kita bisa tutup. Dokumentasi dulu kali. Oh iya ya, semuanya facecam. Bentar. Bisa on cam ya semuanya. Oh, semuanya on cam. Bentar. Ganti tempat dulu. Ntar gue kasih green screen dulu, Cok. Bentar. Oke, mungkin blur aja. Oke, Ren. Ntar saya simpan dulu rekodan. Mungkin bagusnya gue screenshot aja. Ya, screenshot. Oh bentar, ini lagi nge-record juga sih, nggak bisa pakai Kazam, nggak bisa double. Lu aja foto aja. Itu di stop dulu aja. Oh Stop iya. dulu aja itu rekodan. Simpan.